Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan buat Anda. Anda punya ide keren, sesuatu yang Anda yakin banget bisa bikin perbedaan, tapi gimana caranya bawa ide itu dari, ya cuma konsep di kepala jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa jalan terus. Nah, itu dia. Karena jujur aja, ini titik di mana banyak banget ide brilian, akhirnya ya udah, kandas. Dan disitulah kita akan masuk lebih dalam hari ini. Kita nggak akan bahas apa idenya, itu kan punya Anda. Betul. Tapi kita akan bedah bagaimana cara mengeksekusinya. Sumber kita bab 9 dari buku Dorie Clark, Stand Out. Ini semua soal langkah-langkah praktisnya. Tepat. Jadi tujuan kita hari ini adalah membedah 3 fondasi yang sering banget loh disepelekan. Pertama, soal waktu dan pola pikir. Oke? Kedua, ini krusial. Gimana caranya tetap bisa makan sambil bangun ide. Dan ketiga, seberapa besar sih usaha yang sebenarnya dibutuhkan. Siap. Mari kita bedah. Siap. Oke, pilar pertama, waktu dan pola pikir. Ada paradoks menarik ya di dunia kerja modern. Kita semua kan ngerasa harus selalu aktif. Selalu produktif ya. Selalu produktif. Sumber ini bahkan cerita soal seorang ahli teknologi, Robert Scoble. Saking takutnya kehabisan baterai, dia selalu bawa baterai cadangan. Kemana-mana. Iya. Spontan kita mikir, wah ini nih resep sukses. Iya kan? Kelihatannya begitu. Tapi disinilah letak jebakannya. Riset justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Oh ya. Ada 2 temuan penting. Pertama, dari Profesor Harvard, Teresa Amabile. Dia menemukan kalau bekerja di bawah tekanan waktu yang tinggi, Yang kita kira bikin kreatif itu. nah itu dia. Ternyata justru membunuh kreativitas. Orang mungkin merasa lebih kreatif pas dikejar deadline, tapi ternyata itu cuma ilusi. Jadi, lari-larian sambil multitasking itu sebenarnya kontraproduktif buat ide-ide besar. Wah, itu kan berlawanan dengan semua yang kita lihat sekarang ya. Tepat sekali. Dan ini diperkuat temuan kedua dari psikolog Up Dixter-House. Dia menunjukkan bahwa pemikiran tak sadar. Maksudnya gimana tuh pemikiran tak sadar? Itu saat kita sengaja biarin otak kita istirahat, mengembara sejenak. Nah, momen itu seringkali justru menghasilkan keputusan yang lebih baik. Otak kita itu kayak kerja di latar belakang, bahkan saat kita nggak fokus. Oke. Dan ini ada contohnya kan di dunia nyata. Seth Godin, penulis terkenal itu, dia nemuin istilah permission marketing justru pas lagi mandi. Betul. Atau Ross Human, idenya soal question box muncul pas dia sengaja meluangkan 4 jam cuma buat melamun aja sama buku catatannya. Ini bukan soal malas-malesan kan, ini soal menciptakan ruang. Tepat. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda. Gimana caranya Anda bisa sengaja menciptakan ruang ini di jadwal yang padat? Itu dia pertanyaannya. Sumber ini kasih saran praktis kok. Coba deh, jalan kaki 15 menit setelah makan siang. Tanpa main HP. Wah, susah itu. Iya. Atau yang lebih ekstrim, liburan membaca, kayak yang dipopulerkan Bill Gates. Dia sengaja ngurung diri seminggu penuh, cuma buat baca dan mikir. Tujuannya yaitu, lepas dari kesibukan sehari-hari, buat lihat gambaran besarnya. Oke, jadi menyediakan waktu buat refleksi itu kuncinya. Tapi ada konsep lain yang lebih unik lagi. Menyediakan waktu untuk keberuntungan. Nah, ini. Jujur ini kedengarannya agak, gimana ya? Agak mengawang-awang kan? Merekayasa keberuntungan. Buat orang yang super sibuk ini kayaknya kemewahan yang nggak realistis. Pertanyaan bagus. Karena ini bukan soal duduk dan berharap durian runtuh loh. Maksudnya lebih dalam dari itu. Sumber ini ngutip John Hagel dari Deloitte. Dia bilang, jadwal kita itu udah begitu padat dan terstruktur, sampai-sampai kita udah merekayasa keberuntungan keluar dari hidup kita. Wow. Nggak ada lagi ruang buat pertemuan tak terduga atau obrolan spontan. Semuanya harus ada di kalender. Jadi ini bukan keberuntungan magis ya, tapi lebih ke menciptakan peluang untuk kebetulan-kebetulan yang produktif. Tepat. Penulis Anthony Tian menggambarkannya sebagai sikap terbuka. Dia bilang orang beruntung itu cenderung lebih tulus pas deketin orang. Maksudnya tulus gimana? Mereka nggak langsung mikir, ngobrol sama orang ini untungnya apa buat saya. Mereka mau ngobrol sama siapa aja. Sopir taksi, staf restoran, orang di sebelah mereka. Dan dari hubungan-hubungan tak terduga inilah sering muncul peluang besar. Ini mengubah cara kita lihat networking berarti ya? Bukan lagi soal ngumpulin kartu nama orang penting? Betul sekali. Tapi soal memperluas jaring interaksi kita, ada satu strategi konkret yang bisa Anda coba dari riset psikolog Richard Wiseman. Gimana tuh? Seseorang di studinya, kalau datang ke sebuah acara, dia bikin aturan aneh. Misalnya, malam ini saya cuma akan ngobrol sama orang yang pakai baju warna merah. Hah? Cuma karena warna baju?
Aneh banget. Tapi, saya jadi paham maksudnya. Paham kan? Itu cara simpel buat maksa diri kita keluar dari kebiasaan. Biasanya kan kita deketin orang yang kelihatannya mirip sama kita. Nah, itu dia. Dengan aturan acak kayak gitu, kita jadi membuka diri untuk koneksi yang benar-benar nggak terduga. Intinya adalah mematahkan pola. Keberuntungan di sini adalah produk sampingan dari variasi dan keterbukaan. Oke. Menciptakan ruang untuk berpikir dan keberuntungan itu penting. Tapi ada masalah yang lebih mendasar. Kita semua butuh makan. Iya, itu yang paling penting. Ide secemerlang apapun nggak akan jalan kalau kita nggak bisa bayar tagihan. Nah, sumber ini ngebahas beberapa cara untuk ngatasin masalah uang ini. Kayak sebuah menu pilihan gitu. Betul. Model pertama yang dibahas itu layanan bernilai tinggi. Contohnya jadi pembicara, pelatih, atau konsultan. Ada kisah menarik dari Alan Weiss, seorang konsultan. Oke. Awalnya, dia kewalahan karena semua orang minta saran gratis. Akhirnya, karena frustrasi, dia pasang harga yang tinggi banget buat program bimbingannya. $3.500 untuk 6 bulan di tahun 1996. Tunggu. Dia pasang harga mahal justru supaya nggak laku. Itu logikanya gimana? Terus, apa yang terjadi? Justru sebaliknya, orang-orang malah berbondong-bondong daftar. Tanpa sadar, dia nemuin prinsip psikologi harga yang penting banget. Di pasar di mana kualitas itu abstrak, kayak konsultasi, harga yang tinggi justru jadi sinyal. Sinyal kualitas dan keahlian. Tepat, sinyal keseriusan. Jadi harga bukan cuma angka, tapi juga pesan. Kalau kita hargai diri kita rendah, ya orang lain juga akan begitu. Ini pelajaran penting sih. Jangan takut pasang harga yang sesuai nilai kita. Oke, model kedua apa? Model kedua itu menjual produk. Bisa buku, kursus online, atau software. Dan ini sering diiringi ketakutan besar. Takut dicap mata duitan. Nah, ini. Kisah Ramit Sethi di sini relevan banget. Setelah bertahun-tahun kasih konten finansial gratis di blognya, dia akhirnya beraniin diri rilis e-book pertamanya. Harganya $4.95. Cuma $4.95, murah banget tuh. Tapi reaksinya pedas ya? Pedas banget. Orang-orang nuduh dia menjual diri. Saya bisa bayangin betapa sakitnya itu. Udah bertahun-tahun ngasih gratis, sekali coba cari nafkah malah diserang. Pasti dialami banyak kreator itu. Sangat menyakitkan. Dia ngakuin sendiri. Tapi di tengah rasa sakit itu, dia sadar sesuatu yang krusial. Keluhan itu cuma datang dari sebagian kecil audiensnya. Minoritas yang vokal? Betul, minoritas yang memang nggak akan pernah mau bayar. Sementara itu, ribuan orang lain diam-diam beli bukunya. Jadi pelajarannya adalah fokus pada orang yang menghargai nilai yang Anda berikan. Bukan pada suara paling berisik. Itu butuh mental baja sih buat menerapkannya. Oke, model ketiga. Model ketiga itu lebih besar. Membangun sebuah institusi. Ini soal berpikir melampaui diri sendiri. Contohnya Eve Bridgeberg. Dia merasa program penulisan yang ada saat itu nggak efektif. Jadi dia bikin sendiri? Dia bikin programnya sendiri, yang lebih baik. Namanya Group Street. Awalnya dia nggak mikir ini bisnis. Jadi dia mulai dari misi ya, bukan dari rencana bisnis? Tepat sekali. Misinya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Tapi biar program ini bisa jalan terus dan nggak bergantung sama dia ubah jadi organisasi nirlaba. Jadi dia juga menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri di situ. Dan untuk banyak orang lain. Ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas. Model bisnis Anda itu harus melayani misi Anda, bukan sebaliknya. Pesannya jadi, temukan cara apapun yang paling masuk akal agar misi Anda tetap hidup. Oke? Kita udah punya pola pikirnya, udah punya cara mendanainya, tapi semua itu nggak ada artinya tanpa pilar ketiga. Betul. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal, usaha. Dan sumber ini sangat-sangat menekankan hal ini. Ini bukan sekedar bekerja keras, kayak lembur sesekali, bukan. Terus apa? Para pelaku terbaik di bidangnya itu bekerja jauh lebih keras daripada yang lain. Skalanya itu eksponensial, benar-benar di level yang berbeda. Mari kita lihat contoh spesifiknya, biar kebayang. Gary Vaynerchuk, pas aplikasi video Vine baru muncul, belum ada yang peduli, dia begadang sampai jam 4 pagi. Cuma buat pelajarin cara kerjanya. Gila. Daniel Pink, penulis bestseller itu, secara pribadi menjawab setiap email dari pembacanya. Setiap email loh. Bayangkan. Atau Tom Peters. Setelah bukunya In Search of Excellence terbit, dia nggak diam aja.
Dia kasih 125 pidato dalam setahun. Wow, Tapi kisah yang menurut saya paling menonjol, hampir nggak masuk akal, itu kisah Angela Lucier. kenapa ceritanya paling menonjol? Karena dia menghadapi ketakutan terbesarnya. Dia itu takut banget bicara di depan umum. Fobia. Padahal dia pelatih karir ya, itu kan penting banget. Nah, itu dia. Dia tahu itu kunci suksesnya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia paksa dirinya untuk membelikan sekitar 500 lokakarya gratis di tahun pertamanya. Apa? 500? Dalam setahun. Itu lebih dari sekali setiap hari termasuk akhir pekan. Iya, Sulit ngebayangin tingkat pengorbanan kayak gitu, menghadapi ketakutan terbesarmu setiap hari selama setahun penuh. tepat. Angka 500 itu bukti nyata bahwa usaha yang masif adalah pembeda paling kuat. Kebanyakan orang nggak akan mau. Mereka coba 5 kali, nggak ada hasil, terus nyerah. Jadi ini bukan lagi soal bakat atau keberuntungan. Ini pilihan sadar ya, untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Persis, itu adalah sebuah pilihan. Jadi kalau kita rangkum, kita udah bedah 3 pilar penting untuk mewujudkan ide Anda. Pertama, ciptakan ruang mental dengan sengaja buat mikir dan buat keberuntungan. Kedua, temukan model finansial yang bisa bikin ide Anda dan diri Anda sendiri bertahan hidup. Dan ketiga, bersiaplah untuk mengerahkan usaha dalam skala yang mungkin terasa nggak masuk akal. Dan buku ini diakhiri dengan kalimat yang kuat banget. Dunia membutuhkan suara Anda. Ini pengingat bahwa tujuan semua ini lebih besar dari sekedar sukses pribadi. Ini tentang kontribusi yang bisa kita berikan. Betul. Tentang jejak yang ingin Anda tinggalkan. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber ini bilang kebanyakan orang itu menunggu. Menunggu petir inspirasi menyambar, menunggu ditemukan, atau menunggu dipilih sama orang yang berpengaruh. Menunggu izin. Nah, itu dia. Bagaimana jika hambatan terbesar bagi ide Anda bukanlah kurangnya uang atau waktu, tapi asumsi keliru bahwa Anda butuh izin dari orang lain untuk memulai? Tindakan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk berhenti menunggu dan mulai memilih diri Anda sendiri?